Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Saya Teguh Priambudi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pada pembelajaran dalam melakukan pembelajaran di kelas, pada sekolah menengah kejuruan atau SMK, khususnya pada praktek menggambar bangunan dengan program AutoCAD, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan, dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua siswa untuk menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai tuntas KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Namun, jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang berjalan. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pada pembelajaran saya masih berharap bahwa hasil akhir untuk pelajaran menggambar bangunan dengan AutoCAD adalah target ketuntasan siswa tanpa melihat proses dan kelebihan atau kekurangannya. Sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang mendapatkan nilai tinggi dikatakan tuntas, yang mendapatkan nilai rendah tergolong belum tuntas. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapatkan nilai yang bagus dan tuntas pekerjaannya, dan kepercayaan diri anak sangat beragam. Ada yang mereka termotivasi dan ada yang mereka motivasinya menjadi turun. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pada pembelajaran kurangnya kedekatan saya secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengkondisian di kelas masih menggunakan ancaman dan sanksi agar mereka disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawabnya. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah pendidikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua adalah pendidikan memerdekakan. Yang ketiga adalah pendidikan menuntun. Pendidikan sesuai kodrat alam dan zamannya. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, kemampuan, dan latar belakang yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun, saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuannya, membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti menggunakan audio visual, belajar dengan kakak kelas, teman sejawat, bahkan di rumah belajar bersama saudara, dan kepada siapapun dipersilahkan, dan sampai pada kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar, kemudian membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang untuk bekerja sama dan saling membantu. Selain itu, melakukan pendekatan dengan komunikasi efektif dan pelayanan terbuka jika siswa konsultasi terhadap kesulitan meskipun di luar jam pembelajaran. Berharap dengan seperti itu siswa lebih termotivasi dan kepercayaan diri tumbuh secara bertahap. Pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak.
memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tidak nyaman dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berbasis pada teman sejawat antar mereka dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswanya, maka saya harus memberi contoh dan teladan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berusaha menjadi teladan bagi siswa. Guru harus mampu menjadi suri teladan dan contoh pada siswanya. Yang kedua, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, melakukan pendekatan emosional pada siswa dengan saling berbagi cerita, motivasi kepada anak-anak. Yang kelima, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan baik. Yang keenam, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Bapak Ibu yang luar biasa, demikianlah koneksi antar materi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Mari kita ciptakan siswa yang memiliki kepribadian profesional dan religius berdasar profil pelajar Pancasila untuk menyongsong abad modern. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.